Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Amsal Junid, dalam seri kuliah Auditing. Kali ini kita akan membahas laporan pemeriksaan. Laporan pemeriksaan digunakan untuk mengkomunikasikan kesimpulan atau hasil pemeriksaan kepada klien. Kesimpulan pemeriksaan tersebut dinyatakan dalam bentuk opini. Dalam audit laporan keuangan, ada 4 kategori opini. Pertama, unqualified opinion atau wajar tanpa pengecualian, di mana auditor secara keseluruhan menyetujui bahwa laporan keuangan telah sesuai dengan standar akuntansi keuangan. Yang kedua adalah qualified opinion atau wajar dengan pengecualian, di mana secara umum auditor dapat menyetujui laporan keuangan dengan pengecualian pos-pos tertentu. Yang ketiga, disclaimer of opinion, di mana auditor tidak dapat memberikan opini, lazimnya karena kekurangan bukti atau auditor tidak independen. Yang keempat adalah adverse opinion, artinya auditor menyatakan bahwa laporan keuangan secara umum menyesatkan. Kalau dari segi opini, ada 4 kategori opini laporan audit. Ditinjau dari segi format, hanya ada 2 format laporan audit, yaitu dalam format standar, yang kedua dalam format modifikasi. Format standar, auditor menggunakan format laporan yang sudah dicontohkan dalam standar auditing. Sedangkan format modifikasi, auditor mengubah laporan standar sehingga sesuai dengan kondisi. Laporan format standar hanya diterbitkan untuk opini unqualified. Untuk menerbitkan opini unqualified format standar ini diperlukan persyaratan. Untuk menerbitkan laporan unqualified standar, diperlukan 4 kondisi yang harus dipenuhi. Yang pertama, laporan keuangan lengkap, menyajikan semua laporan keuangan yang diminta dalam standar akuntansi keuangan. Yang kedua, auditor telah mengumpulkan bukti-bukti yang cukup. Yang ketiga, laporan keuangan telah disajikan sesuai dengan standar akuntansi keuangan. Yang keempat, tidak ada hal-hal tertentu yang memerlukan penjelasan tambahan atau memerlukan modifikasi terhadap laporan audit. Jika 4 kondisi tadi tidak terpenuhi, maka auditor harus menerbitkan laporan dengan format modifikasi. Laporan audit berbentuk standar terdiri dari 8 bagian. Yang pertama, judul laporan. Yang kedua, alamat dari laporan. Yang ketiga, paragraf pendahuluan. Yang keempat, pernyataan tentang tanggung jawab manajemen. Yang kelima, pernyataan tentang tanggung jawab auditor. Yang keenam, paragraf opini yang paling penting, yang berisikan kesimpulan audit. Yang ketujuh, nama dan alamat kantor akuntan publik. Yang kedelapan adalah tanggal dari laporan audit. Tanggal laporan adalah tanggal pekerjaan terakhir di lapangan, bukan tanggal laporan pemeriksaan disiapkan. Silakan dicermati contoh laporan audit berbentuk standar ini. Di samping menerbitkan laporan pemeriksaan atas laporan keuangan, khususnya untuk pemeriksaan atau audit perusahaan publik dan lembaga keuangan, auditor juga perlu menerbitkan atau diminta menerbitkan laporan tentang evaluasi atas pengendalian internal atas laporan keuangan. Laporan evaluasi internal kontrol atas laporan keuangan tersebut diterbitkan secara terpisah
yang biasanya terdiri dari 6 bagian. Demikian pertemuan kita kali ini. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.